Bu Hena dengan Bang Kusmito, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Indah, Hena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya ngobrolnya satu-satu aja nih kayaknya biar tidak rebutan suara nanti. Bang Kusmito, saya ke Bang Kusmito dulu nih. Kapan sih persisnya kemarin kena COVID-nya? Ya, saya juga menyapa kepada teman-teman yang hari ini masih berjuang, dan saya percaya teman-teman insya Allah akan berakhir sakit dan insya Allah sembuh. Juga Bunda Henatul ya. Baik, kemarin pada tanggal 8-9 Juli 2021 ya, hari Kamis Jumat itu memang saya melihat ada perubahan di suhu tubuh, terutama panas demam yang itu agak aneh ya, agak sedikit membedakan kepada demam-demam sebelumnya yang pernah saya alami. Nah, kemudian di hari Jumat saya sudah merasakan luar biasa, itu tanggal 9 Juli ya. Sudah luar biasa saya lihat ini kenapa ada terkesan panasnya tinggi, kemudian ada menggigil, kemudian ada persendian, dan seumur hidup saya katakan saya nggak pernah kena ini. Oleh karenanya saya diskusi sama orang-orang terdekat, kayak gitu ya, sama keluarga. Ternyata saya datang ke rumah sakit untuk swab antigen, dan pada hari Sabtu tanggal 10 itu ya saya dinyatakan positif ya, positif COVID. Nah, kemudian dokter kemudian pada saat itu luar biasa ya, memberikan support bahwa ya tidak perlu dirawat karena melihat fisik ya, melihat fisik itu dalam kondisi yang menurut saya baik-baik, tapi demamnya ada. Dan pada saat itu saya dengan Bismillah untuk isolasi mandiri ya, dan sampailah hampir 16 hari saya tidak keluar, dan itu memang saya benar-benar untuk mengikuti apa anjuran dokter. Kemudian kita diskusi dengan teman-teman yang sudah kena, dan alhamdulillah dalam proses itu apa yang saya rasakan, memang kita mengenali tubuh kita itu penting. Karena saya rasakan Dinda Ranggi, Bunda Heni, demam ini aneh kayak gitu lah. Demam ini kok membedakan demam-demam sebelumnya kayak gitu. Nah, dan alhamdulillah sebenarnya saya terbantukan ya, Allah lindungi, saya tidak sesak napas. Flu itu ada, tetapi dia tidak ekstrim. Batuk itu ada, tetapi dia itu tidak membuat misalnya kita untuk untuk susah bernapas, itu tidak. Tetapi memang dalam proses itu menurut saya ketakutan ada. Ini Dinda Ranggia. Tetap ada. Ya, selaku manusia ada ketakutan. Iya. Tapi kondisi alhamdulillah tidak terlalu parah begitu ya, Bang Kusmito ya. Nah, kalau saya ada limited waktu, misalnya hari pertama, misalnya kalau hitungan kita hari pertama tanggal 10 Sabtu ya, sampai hari kelima ke depannya, saya mengatakan bahwa itu parah. Ya, parah. Kenapa parah? Itu memang ketika panas tinggi, kemudian jeda panasnya itu lama. Ya kan? Ditambah dengan kepala pusing, kemudian menggigil. Nah, ini menggigil yang apa ya? Tambahannya juga ini persendihan. Persendihan kita seperti remuk, ya nyilu kayak gitu ya. Nah, ini yang menurut saya memang di hari ketiga ya, kalau tidak salah hari Senin atau Selasa, itu memang tinggi sekali, dan memang saya pada saat itu agak khawatir. Nah, ketika kita diskusi misalnya telepon-teleponan kita ini, memang teruntungkan saya itu tidak batuk ya, tidak batuk sehingga tidak maksudnya membutuhkan oksigen gitu. Dan itu titik yang menurut saya memang sangat lemah sekali, makan tidak mau, kemudian bergerak tidak mau, dan memang kondisi ya, biasanya memang kalau sakit itu kan kondisi psikis kita, termasuk jantung ya, detak jantung ini, kemudian ketakutan. Apalagi saya jujur saja sedikit saya membatasi medsos ya, karena pada saat itu saya juga merasa ikut berduka ya, karena orang-orang terdekat dan orang-orang kita kenal itu meninggal ya, bergiliran kayak gitu, dan itu memang secara psikis terganggu sekali, dan alhamdulillah hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam itu sudah mulai reda. Nah, panas sudah mulai reda itu ya. Kalau obat nanti kita akan cerita, dan saya tetap minum obat apa yang dia diminum. Oke, Bang Kusmito sempat kehilangan indera penciuman ataupun perasaan? Ya, betul. Dua-duanya? Ya, di hari ketiga keempat
ya sekitar saya kira 3 hari ya, itu memang hilang. Dan itu semakin menurut saya pengalaman rangkaiannya ya, setelah demam ya, kemudian indera penciuman, perasa juga itu hilang total ya. Lemes juga ya, lemas. Ya, pastinya. Ya, pastinya. Makanya betul Bang, kita diskusi bahwa orang-orang terdekat ya, tetangga dan lain sebagainya, support itu menjadi penting menurut saya ya. Betul. Baik, kita ke Bunda Heni ya. Enaknya kita panggil Bunda Heni gitu. Ya, karena pengajar di TK kita juga di Kota Bengkulu kan. Betul ya. Terima Bunda kasih. Heni. Ya, alhamdulillah. Kapan kemarin kena? Saya merupakan salah satu orang yang kena terpapar COVID-19. Yang pertama kali saya rasakan yaitu demam biasa. Saya pikir ini demam, terus lidah pahit, badan sakit semua sakit, benar. Tapi setelah saya bawa ke dokter, belum 2 hari suruh balik lagi saya ke dokter, masih juga sampai 5 hari. Ternyata badan saya lemas, lidah itu sudah karuan, nggak merasa apa-apa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit kota. Di situ saya sebenarnya awal saya ini dari Deksus Minto ya. Ya, saya di tanggal 21 April sampai di rumah sakit, masuk rumah sakit itu 21 April sampai 4 Mei. Artinya 15 hari kami di rumah sakit. Ya. Di rumah. Oke. Ya. Berarti sempat dirawat. Sempat dirawat. Ya, saya ternyata dideteksi baru ketahuan kalau ada diabetes. Artinya ada penyakit. Jadi udah lengkap, sudah tua, ada penyakit penyerta. Tapi alhamdulillah 6 hari pertama di rumah sakit itu sangat-sangat kritis. Yang itu yang kami tidak lepas dari oksigen. Saya beruntung mendapat pelayanan yang sangat baik di rumah sakit kota. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke pemerintah bahwa kami dilayani luar biasa. Pagi, siang, sore, malam itu dikunjungi terus, baik oleh perawat maupun oleh dokter. Dokter Hotma itu luar biasa. Dokter Hotma itu memantau setiap perkembangan dari kami. Ada yang saya agak terkesan di situ. Waktu itu suami saya kena juga nih, anak saya kena, anak-anak saya di isoman di rumah. Kalau saya sama suami di rumah sakit. Nah, suami saya itu ketika diperiksa ronsen paru-parunya, ternyata masih ada kabut-kabutnya. Nah, flek gitu ya. Situ dijelaskan sama perawat, kata Pak, Bapak agak lebih parah dikit katanya. Sehingga suami saya kepikiran, yaitu tadi seperti Dek Kusminto ngomong kan, kalau udah tua terus ini dibebani dengan pikiran, maka dia sempat down, terus ditanya sama dokter Hotma. Kata dokter, Pak, Bapak kenapa nggak ceria seperti kemarin? Ada apa? Terus saya ceritakan kalau dia ternyata memang kalau sugesti sehat itu merupakan obat utama bagi kita untuk menjadi sembuh, survive, ya. Karena kalau pikiran kita sudah nggak, pikirannya, wah ini saya ini akan menemui ajal atau apa kan, sehingga kita tambah sesak, tambah itu. Ternyata setelah diberi kekuatan oleh dokter, ternyata kami kembali lagi survive. Ya, setelah lewat dari 6 hari, alhamdulillah itu sudah mulai kami. Saya 8 hari udah lepas infus. Kalau suami masih sampai 15 hari. Baik. Bunda Heni, gejala yang waktu itu Bunda Heni rasakan apa aja berarti di awal-awal waktu itu? Iya, demamnya memang seperti yang dikatakan Dek Kusminto tadi, aneh. Demamnya jarang-jarang saya demam seperti ini.
Terus juga ada menggigil begitu? kan dengan badan itu tubuh sampai ujung-ujung tangan ini sakit. Sakit ya. Oke. Luar biasa. Nah, tidak pahit, ya selera makan enggak. Ya. Nah, yang saya khawatir karena saya punya. Tapi untung keluarga, teman-teman, saudara semuanya mensupport ya, baik itu mengantar buah, makanan ke rumah sakit itu, walaupun nggak bisa ketemu. Terus anak saya yang dari Jakarta pulang dulu, pikirnya ya mau melihat. Nah itu satu kekuatan bagi saya, sehingga obat-obatan juga datang, baik yang herbal maupun yang tradisional, semua datang dikirim, sehingga itu merupakan motivasi bagi kami untuk semua obat tuh kami makan. Semua nah, itu yang membuat kami merasa lama-lama oh iya segar setelah itu. Ya, kalau Bunda Hena ini sendiri, kalau boleh tahu umur berapa Bunda? Sekarang 54 tahun. 54 tahun ya. 54 tahun. Ini yang sering menjadi buah bibir dari masyarakat kan, wah sudah tua begitu ya, ini nanti bagaimana survive enggak begitu ya. Artinya Bunda adalah salah satu yang ini contoh ini survive gitu Bunda ya. Nah, selama di rumah sakit, keluarga berarti kan kena juga ya, berbarengan begitu? Ya, anak saya yang baru tamat farmasi itu dia kena, tapi dia isoman aja, dipantau oleh puskesmas Jalan Gedang. Luar biasa memang puskesmas Jalan Gedang terhadap keluarganya. Dia datang, dia kasih disinfektan, dia kasih obat bagi anak-anak yang kena. Terutama kami kan keluarga satu keluarga kena. Jadi dari pihak pemerintah artinya itu luar biasa ya, rasakan bantuannya. Oke. Anak saya itu sendiri. Sendiri ya, isoman ya, artinya begitu ya. Nah ini selama di rumah sakit, berarti kan ini benar-benar dilayani oleh pihak rumah sakit gitu Bunda ya. Tadi juga Bunda udah mengatakan ini pelayanannya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan lagi sedikit, seperti apa kemarin saat awal masuk, kemudian sampai dengan alhamdulillah sembuh, seperti apa penanganan yang dilakukan oleh rumah sakit? Awal masuk, saya itu waktu ronsen aja hampir roboh. Artinya kekuatan saya itu nggak ada sama sekali. Sampai yang Mbak yang ronsen saya itu, Bu, hati-hati Bu, hati-hati Bu. Setelah itu kita berjalan aja dari kamar mandi WC itu ke tempat tidur, itu napas sudah sesak sekali. Jadi memang harus pakai oksigen terus. Dan alhamdulillah waktu itu dari sisi makanan kita dipantau, buah itu full, nggak ada kurang-kurangnya, oksigen juga sampai stok di kamar. Jadi kita sedang pakai oksigen, ini ada stok lagi di kamar untuk apabila habis. Nah itu perawat semua yang atur memberikan itu kepada kami, pelayanan perawat seperti Reza, seperti Nopi itu tiap hari menyapa, Dr. Hotma yang saya dibina di 404 kamarnya. Jadi obat itu juga obat suntik, obat infus pun ada berwarna-warna, bermacam-macam bentuknya. Saya juga kurang paham karena saya bukan orang kesehatan ya. Artinya ada yang merah jambu infusnya, ada yang kecil, ada yang botol kecil, itu semua gitu, ya? Ya, sampai ke situ. Sampai suntik di pusat itu, ada suntik di pusat untuk kami mungkin karena saya ada DM-nya atau memang sudah tua. Dan memang silih berganti masuk saat itu. Saat itu sudah silih berganti. Saya juga khawatir kenapa masyarakat masih juga lengah terhadap hal-hal ini. Ternyata sekarang lebih parah gitu kan. Makin parah ya. Baik. Baik, saya ke Bang Mito lagi, Bang Gusminto. Ya, saat Bang Gusminto kena gitu ya positif, bagaimana dengan keluarga? Apakah ada juga yang tertular
kemudian bagaimana support keluarga saat itu, Bang Gusmito? Baik, itu ada juga teman dewan ya. Kita di hari Kamis, memang hari Rabu itu ada berinteraksi saya lihat. Makanya saya selalu mengatakan tidak perlu mesti harus di tracking benar siapa yang yang memberi ya, siapa juga yang mendapat atau yang menyebarkan. Dan itu dia juga positif dan alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian peran keluarga dan memang menurut saya penting ya. Jadi kayak gini, ada beberapa kalau saya lihat teman-teman atau masyarakat yang itu berusaha untuk menutupi kalau kena COVID. Saya kemarin, Dinda, Bunda, saya posting, tapi saya posting itu memang di hari ke-8, ke-9, yang itu memang saya bisa fokus ya. Kemudian saya ceritakan soal bahwa betapa kita dibayangi oleh rasa ketakutan ya. Karena isolasi mandiri memang saya ketat benar. Keluarga ada yang mau ikut merawat, saya bilang tidak usah ya. Kemudian tetangga dia supportnya itu luar biasa ya. Misalnya keluarga support makanan letak di mana, memang saya bilang di pagar saja ya, memang sengaja ya, tetapi saya bilang standby kan saja ini alat komunikasi ya. Nah, kembali ke tadi bahwa saya merasakan memang komunikasi dengan keluarga, orang-orang terdekat ya, orang-orang itu menjadi penting. Tetapi karena rasa sayang dan cinta kita itu memang saya hindarin benar untuk berinteraksi karena saya merasakan jangan yang mereka rasakan, ya, jangan yang mereka rasakan. Dan memang kita ada rasa takut, kemudian merasa bahwa wah ini kita berjuang ini sendiri. Sendiri itu bukan tidak di backup, tapi sendiri memang kondisi kita kan sendiri. Beda kalau misalnya Bunda kita sakitnya seperti selama ini kan, ada yang nemanin, ada anak yang nemanin, ada keluarga yang menemanin, kayak gitu. Kalau ini kan tidak, karena rasa ini kita. Nah, ini menjadi penting menurut saya ketika jangan tertutup, ini harus kebuka. Tidak apa-apa misalnya nanti saya menyarankan juga sama teman-teman yang sedang berjuang, itu misalnya tahu teman dekatnya ya, yang sudah pernah kenal. Saya selalu kontak ini, apa yang harus dilakukan. Ya, bagaimana cara isolasi yang efektif di rumah. Ya, terutama misalnya teman-teman selalu mengatakan bahwa, saudara selalu mengatakan, jangan berhenti makan. Gitu. Walaupun tadi yang kita bilang, kita nggak selera. Mana mungkin perasaan nggak ada, penciuman nggak ada, kemudian kondisi demam, apa yang bisa kita lakukan? Ya untuk makan ya, tapi luar biasa ketika memang kita butuh support itu ya, tidak hanya soal material ya, imaterial, kemudian secara psikis itu memang perlu nanti juga misalnya kepada teman-teman ya, keluarganya yang ada terpapar ya, itu harus disupport. Apabila perlu tidak berhenti untuk menanyakan kabar ya, kemudian mensupport yang ada. Nah tadi berkenaan dengan orang-orang terdekat, saya memang perketat sama anak-anak. Saya bilang bahwa anak-anak nangis. Saya bilang justru kalau dekat, saya pikir itu beban saya tambah tinggi, ya karena ya kita membayangkan anak-anak ya. Saya kontak teman dewan kemarin yang berinteraksi, ya juga dia sudah sudah tes positif juga. Sudahlah kita sama-sama selalu komunikasi. Memang pada hari yang Sabtu ya, yang pertama saya sampai ke hari ke-5 itu saya standby soal ke rumah sakit. Saya bilang siapa tahu ini, karena kita meraba-raba ini. Apakah ini ada masa yang nanti akan sesat, ya kan? Seperti yang dialami Bunda, kayak gitu ya. Karena semakin kita misalnya menjajak bagaimana kesiapan oksigen dan lain sebagainya ya. Memang saya lihat di rumah sakit itu sama ini Pak Wali Kota Wawali, kemudian Bunda Lista ya dari rumah sakit juga, dia sudah kasih semangat jalanin itu. Tapi kalau nanti misalnya sekiranya ada ada satu klinis ya di kedokteran itu misalnya sesak yang luar biasa, ini cepat bawa ke rumah sakit gitu. Dan menurut saya itu adalah support untuk misalnya kita juga meyakini diri kita gitu. Begitu Dinda. Betul. Baik Bang Gusmito dengan Bunda Hena, kita jeda dulu ya. Setelah jeda nanti kita akan lanjutkan. Nanti banyak beberapa hal yang ingin juga saya tanyakan. Akhirnya bagaimana gitu ya pasca gitu ya, ada beberapa masyarakat juga membincangkan bahwasanya pasca COVID ini juga ada kemungkinannya juga untuk tertular, kemudian juga paskanya juga rehabnya, recovery-nya, wah macam-macam ya. Nanti kita akan berbincang lanjut lagi. Baik pemirsa.
Lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa, kita masih membahas mengenai survivor ya, survive dari COVID-19. Masih berbincang dengan Bang Kusmito dan Bunda Hena. Ya, masih terhubung dengan Bang Kusmito dan Bunda Hena? Baik. Ya, saya ke Bang Kusmito dulu. Bang Kusmito, selama isolasi mandiri kemarin ya, apa yang Abang lakukan lah ya untuk menjaga pikiran ini kan tetap tetap harus positif begitu Bang ya, jangan sampai kita stres, bahkan kata Bang Kusmito juga sempat berpikir, wah ini nanti apakah ini ajal saya, begitu-gitu ya Bang Kusmito. Ini apa yang Abang lakukan akhirnya supaya menjaga tetap positif begitu Bang? Ya, saya meyakini bahwa sakit ujian ini Allah yang kasih, gitu ya. Artinya kekuatan-kekuatan itu ya misalnya membaca Al-Quran ya, kemudian kita diskusi juga. Kadang-kadang saya telepon Ustadz Farhan, gitu ya, teman-teman ya, Ya. kemudian juga mengaji. Ya secara religius memang perlu pendekatan itu karena apa? Saya mengatakan bahwa pada saat itu memang tidak ada yang lain, misalnya kekuatan hati itu menjadi penting ya. Nah, kemudian aktivitas yang saya juga, karena saya suka membaca, memang yang saya baca itu lebih kepada buku-buku motivasi ya, buku-buku motivasi Ya. misalnya, buku-buku tentang sejarah ya. Nah ini sebenarnya mengalihkan. Nah, di samping itu juga kalau hari pertama misalnya Sabtu sampai dengan hari kelima memang tidak bisa beraktivitas olahraga ya, Tapi setelah ini masuk ke hari ke-8 yang saya posting ya hari ke-9 sebenarnya sudah mulai misalnya saya paksakan kalau yang kemarin itu jemur sebentar, tapi sekarang jemurnya sudah kuat kencang bisa sampai 2 jam ya saya jemur. Kemudian juga olahraga kecil artinya karena saya juga sempat bertanya sama teman jangan juga olahraga yang terlalu berat karena kita pada saat itu fisik kan nggak terlalu tapi penting. Nah misalnya kebetulan saya kan hobi tanam menanam itu ya misalnya kemudian bibit ya sekarang sudah ada kita tanam beberapa bibit ini cabe ya terong Banyak. Ya itu misalnya semai kemudian merumput. Memang dia ringan, tetapi memang berasa keringatnya ada. Dan saya lihat memang matahari pagi yang kita misalnya dari jam 8 ya, terutama sampai jam 10 itu memang efektif. Nah, makanya saya menyarankan kepada teman-teman yang sekarang sedang berjuang atau sudah dalam kondisi yang baik, itu jemur itu memang diinikan. Boleh misalnya sambil jemur itu kan bisa sambil misalnya mengalihkan makan yang kita tadi misalnya tidak bersemangat ya sambil berjemur sambil makan sambil minum gitu mengalihkan ya. Nah kemudian juga menurut saya memang ketika membaca ya berkenaan dengan pasca misalnya sudah dalam kondisi yang kita katakan kritis itu sudah jalan membaca kemudian apa yang dilakukan itu menjadi penting ya. Obat saya tetap lakukan minum obat. Ya, Dinda, Bunda, saya tetap minum obat, baik itu obat yang diberikan oleh rumah sakit, misalnya ada obat oseltamivir ya, misalnya azitromisin ya, vitamin, kemudian paracetamol dan memang benar kalau saya lihat improvisasi kita itu juga menjadi penting. Misal kayak gini, kenapa saya lihat mendadak hari keberapa ya kepala saya itu pusing kayak gitu loh ya, kemarin tidak. Nah saya bilang ya kalau sakit kepala minum obat sakit kepala gitu. Saya coba minum obat sakit kepala itu ya, dan alhamdulillah dia nggak lagi kayak gitu. Itu adalah kekuatan ya. Nah, tadi yang misalnya vitamin B kompleks ya, C, D, E itu menjadi penting juga. Kenapa? Memang asupan makanan kita itu perlu ada pendamping ya seperti vitamin. Walaupun saya juga diskusi misalnya vitamin C karena saya ada juga misalnya emahnya, ya tentunya tidak boleh yang terlalu tinggi gitu, dosis yang terlalu besar ya, yang bisa diimbangi. Nah kemudian saya juga betul kayak misalnya minum yang herbal ya saya minum misalnya ada beberapa minuman yang dikirim. Saya pikir ketika ada saudara teman yang kirim ini minum direbus saya lakukan karena saya beranggap ini adalah ikhtiar ya. Saya meyakini Allah itu senang dengan manusia dengan umat itu yang mau ikhtiar ya, yang ikhtiar dan itu mengalihkan benar ya. Misalnya seperti rebus satu daun misalnya ya. Itu mengalihkan daripada kita merenung berpikir ini sakit kayak gitu ya belum lagi misalnya buka aja Facebook itu sudah semuanya kan dalam kondisi berduka ya itu memang ini
makin stres gitu. Ya, makin stres ya. Artinya itu yang saya lakukan dan sampai sekarang saya tetap berjemur sekarang. Jadi hobi kita sekarang ini menjadi berjemur, karena kalau saya lihat berjemur itu ada apa ya? Ada satu energi yang kita dapat, kemudian keringat yang seperti apa? Yang tidak mengendap gitu ya. Keringatnya itu ada walaupun nggak banyak. Ya, keringatnya itu ada dan menurut saya ini sangat positif. Artinya ke depan bahwa kita usahakan sebenarnya olahraga yang itu butuh di outdoor ya. Butuh sinar, kemudian udara. Nah, seperti misalnya ketika ke halaman atau ke samping rumah ya, itu memang ada positifnya ketika menghirup udara, pasti kan berganti. Itu yang membedakan kalau misalnya hanya di dalam satu ruangan saja ya. Ya, pengganti oksigen lah ya, seperti yang dialami oleh Bunda ya. Nah, ini ya keluar. Saya rasa itu Bang Dinda. Pasca begitu ya, pasca sekarang sudah negatif. Apa yang Bang Kusmito rasakan dan apakah ada pengucilan dari masyarakat saat ini? Oh tidak, jadi hari ke-16 saya swab antigen lagi di rumah sakit kota dan alhamdulillah saya negatif dan itu saya posting ya, karena saya tidak malu. Saya katakan sama teman-teman bahwa keniscayaan sekarang, makanya teman-teman harus hati-hati. Yang masih sehat ini pertahankan ya, kemudian belajar dari kondisi mobile ya. Kita ini kan apalagi di tanggung jawab saya selaku Dewan Kota itu nggak bisa terelakkan ya. Hari Senin saya ngantor dan teman-teman alhamdulillah ya, saya juga menjadi senang ya. Kenapa? Nggak ada yang saya pikirkan mereka takut gitu ya. Bahkan ada guyonan dia bilang, "Loh, kok ini tambah seger kayak gitu loh, tambah sehat," dia bilang kayak gitu ya. Setelah ini kena Covid. Kemudian saya kasih pengertian sama mereka. Nah, tetapi memang Bunda, saya lebih perketat prokesnya. Tidak pernah saya lepas masker. Bahkan misalnya kemarin waktu hari Senin kita ada rapat praksi-praksi, justru saya tambah dengan tisu ya. Kemudian ada minyak kayu putih saya tambahkan. Nah, dan memang saya berusaha untuk tidak misalnya kayak ini. Kalau berkomunikasi itu biasanya kita kemarin itu kan semau-mau aja dekat-dekatan ya, jarak 30 cm kayak sekarang gitu. Jaga jarak. Ya, saya jaga jarak. Saya bilang jaga jarak itu menjaga Anda, menjaga saya. Karena saya meyakini kalau tidak kita menularkan kepada teman, keluarga kita atau sebaliknya mereka. Ya. Nah, itu. Tapi tidak benar, tidak dikucilkan. Bahkan ada yang berusaha untuk salaman gitu. Saya sebenarnya menghindar karena saya berpikir masih adakah misalnya peluang-peluang ini teruntungkan karena sudah hari ke-10 dokter bilang itu sebenarnya sudah tidak lagi bisa menularkan. Bahkan kita 3 bulan ke depan itu kebal ya dalam bahasa medis ya. Tetapi saya mengatakan tadi jangan juga terlalu loss, kemudian terlalu ini justru orang yang menularkan ke kita ya. Nah, dan alhamdulillah menurut saya ini catatannya bahwa tidak perlu ditutup-tutupi. Justru kalau kita kebuka, tapi tetap ya misalnya antigen swab yang secara medis itu harus kita lakukan karena itu tidak bisa tidak bisa ditipu. Gitu. Baik, kita ke Bunda Hena. Bunda, mungkin sama ini pertanyaannya begini, ketika Bunda mengalami positif, kemudian sekarang adalah pasca sudah negatif begitu ya, apa yang Bunda rasakan? Apakah masih lemas-lemas juga kah? Kemudian apakah ada pengucilan dari rekan-rekan kerja, Bunda? Terima kasih. Sebenarnya kita memang pulang dari rumah sakit 15 hari di rumah sakit itu ada isomannya juga 12 minggu 7 hari lagi. Dan itu kita nggak ditambah lagi isoman ya, tetap sambil memulihkan kesehatan kondisi kita. Nah, memang kita perlu olahraga seperti yang disampaikan itu. Mungkin saya mencoba dengan jalan pagi. Tapi ini saya rasakan yang dikatakan Dr. Suminto tadi, dia tidak kalau saya begitu saya jalan berpapasan dengan orang, dia muter balik. Mungkin saya takut ya ketemu saya. Tapi tidak apa-apa. Itu mungkin cara mereka untuk menghindari ya. Kita juga tidak berkecil hati. Yang jelas setelah itu saya tidak memposting hasil atau apa tidak, tapi saya katakan bahwa
saya sudah terlepas dari sudah negatif, kemudian sudah beraktivitas lagi, dan badan saya juga udah segar kembali, udah seperti semula, tidak lagi apa namanya tuh kelihatan lelah. Waktu awal-awal sakit kan itu terlihat sekali walau kita lelah. Atau setelah pasca ya, pasca itu berjalan sedikit kita lelah, tapi setelah isoman sudah makan obat, sekarang saya makan obat rutin, itu alhamdulillah udah survive lagi dan mereka tidak begitu menjauh ataupun sudah malah minta bertanya, pun aku sakit sekarang ini. Nah, jadi kebetulan orang rumah kan jadi RT di sini di kilometer 8 ini. Nah, dia tanya, kalau ini obatnya apa? Nah, di grup wali murid pun saya pakai zinc D3000 atau pakai ini Biko. Kita sampaikan ke mereka kalau mau pakai yang seperti itu lebih efektif untuk penyembuhan. Kemudian selain olahraga juga tidur tengkurap, itu merupakan untuk melancarkan pernapasan kita. Kalau kita nggak ada oksigen, tidur aja tengkurap seperti itu. Berat ya. Itu perlu dilakukan kalau sudah jadi tempat bertanya lah sekarang ini. Alhamdulillah kita sudah mengalami awalnya dan jadi kebanyakan teman-teman itu sudah beransur sehat. Baik, Bu Naina, ini karena waktu juga ini mungkin terakhir, pasti ada hikmah di balik ini Bunda ya. Kemudian juga mungkin bisa bagi sedikit apa sih hikmah yang Bunda rasakan, kemudian dari pengalaman yang sudah Bunda lalui, saran apa yang bisa Bunda berikan kepada pejuang-pejuang isolasi mandiri ataupun yang pejuang-pejuang isolasi di rumah sakit yang mereka sedang berjuang menghadapi COVID, dan saran apa untuk yang belum kena begitu loh. Silakan Bunda. Makasih. Saran saya untuk yang berjuang saat ini, coba berpikir sehat, jangan terlalu menekan dengan apa yang, tapi obat-obat tetap kita minum. Sehat, pikiran sehat itu yang penting. Yang kedua, tidur cukup, dan untuk yang belum kena jangan lengah. Mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan ini. Namun ada satu hal yang sangat saya sayangkan sekarang ini, tapi ini perlu juga pemikiran dari pemerintah, masalah pendidikan. Saya kan di pendidikan. Orang tua sudah berupaya untuk anaknya itu belajar. Dia udah kewalahan dengan gadget yang sudah diberikan kepada anak karena daring-daring. Ternyata bukan untuk belajar, mereka itu hanya melihat games, hanya melihat malah tambah hafalan hadis, hafalan kebiasaan. Kalau di sekolah kan kita ada pembiasaan perilaku. Kadang-kadang pelajaran itu dalam waktu 1 atau 2 bulan dia sudah hafal. Sekarang nggak lagi. Dan kewalahan pun gimana ya kalau kita masuk. Nah, ini salah satu himbauan kepada pemerintah untuk memberikan peluang. Tapi secara prokes itu harus dan wajib dijaga. Nah, baik. Terima kasih Bunda Hena. Kemudian ke Bang Kusmito. Ya. Ini juga ada saran nih Bang, bagaimana tanggapan dari Bang Kusmito, juga saran dari Bunda Hena juga. Kemudian saya ingin langsung tanya juga, hikmah apa yang Bang Kusmito dapatkan dan saran apa yang bisa dikasih kepada para pejuang isoman, ya, dan yang belum kena COVID, seperti apa Bang? Ya, hikmah terbesar sebenarnya yang paling penting itu bagaimana kita berempati ya. Merasa bahwa kalau ada keluarga kita, teman, bahkan satu RT ya, di satu RT itu kepedulian. Menurut saya mengambil hikmah ini, banyak orang-orang yang peduli dengan saya, banyak orang-orang yang merasakan apa yang saya rasakan, kemudian mensupport sebagaimana yang mereka lakukan, dan itu menjadi penting untuk kekuatan. Yeah. Kemudian saya juga mengatakan bahwa ayo pelan-pelan kita pisahkan. Soal kematian itu ya percaya sajalah, di Al-Quran
pada ayat 3435 Al-Anbiya itu, bahwa ya semua yang hidup dan bernyawa pasti akan mati. Artinya kita, menurut saya setelah berbicara tentang kekuatan, apa yang menjadi ikhtiar kita itu tetap yang tadi ya, minum obat, olahraga, ya kemudian menjaga kesehatan. Kalau soal kematian sudah, biarlah Allah yang menentukan pada saat dia ditentukan. Karena apa? Kalau nanti digabung-gabungkan, menurut saya memang secara psikis kita akan sangat sangat down dan itu nanti tidak percaya dengan takdir itu. Nah, kemudian juga berkenaan dengan yang sekarang masih dalam kondisi berjuang, menurut saya waktu sajalah yang nanti insya Allah itu akan sembuh. Dan kepedulian tetangga menurut saya menjadi penting, orang-orang terdekat. Artinya jangan juga ya pemerintah, saya juga mengapresiasi juga tadi dari Puskesmas kemudian RT. Nah, saya juga nanti di dalam beberapa dialog kemudian rapat-rapat di dewan akan saya usulkan kalau bisa RT atau terutama ketua RT mengetahui benar ya di lingkungan itu siapa yang kena, dan itu ada support. Ya bayangkan kalau seandainya 15 hari besok-besok itu yang isolasi mandiri dengan kondisi itu tidak boleh misalnya masak, membeli sayur untuk ini. Tidak, kita support ganti-gantian. Kalau hanya 30 hari 15 hari berarti kalau di dalam RT itu ada 30 kakak saja, berarti satu keluarga misalnya menyiapkan makan siangnya, nanti ada makan malamnya. Kita coba berganti-gantian seperti itu. Dan menurut saya ini memang peran dari pemerintah melalui DPR juga, melalui wali kota ke RT, dan itu menjadi penting ya. Saya mengatakan bahwa kita tetap harus hidup, kita tetap harus menjadikan COVID ini bagian dari bagian dari keniscayaan ya. Ya, artinya itu ada dan kita harus yakini. Prokes kita perketat, jangan kita malu untuk menyatakan bahwa kalau kita ini ada gejala atau kita ini sudah terpapar. Kemudian juga menurut saya cuci tangan itu menjadi penting. Sementara tidak apa-apa kita pakai masker ya, sudah siang sehariannya dibuang maskernya. Kalau memang itu yang berbahan bisa untuk dicuci disilakan. Kemudian cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya tetap harus kita gunakan. Dan saya punya keyakinan bahwa dengan kita ikhtiar seperti itu juga Allah akan lindungi. Terima kasih Dinda, terima kasih Bunda. Terima kasih Bang Kusmito, terima kasih Bunda Hena sudah bisa berbagi kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu atas pengalaman yang dilalui. Ini berdua ini narasumber kita ini adalah survivor dari COVID-19 ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Kusmito Gunawan SHMH, anggota DPRD Kota, dan Dr. Anda Henatul Putri MPD, Kepala TK Negeri Pembina 1 Kota. Baik, pemirsa RPTV dimanapun Anda berada ya, terkait COVID, tadi juga sudah banyak pengalaman yang diceritakan dari kedua narasumber kita. Jangan berpikir negatif, berpikirlah positif ya. Tidak semua orang yang kena corona akan mati, tidak semua orang kena corona pasti meninggal begitu, tidak. Banyak orang yang sembuh, banyak orang yang survive gitu ya. Banyak ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan ya, tidak hanya dengan obat-obatan kimia, juga bisa pakai obat-obatan herbal. Kemudian juga pastikan makan walaupun tidak ada rasa begitu ya, makannya harus banyak, harus ada asupan makan yang harus kita masuk ya. Kemudian berjemur, dikatakan tadi berjemur juga penting, olahraga juga penting, istirahat juga penting. Itu artinya semua harus kita lakukan ikhtiarnya ya. Ya katakan saja ya mungkin tubuh butuh istirahat gitu ya, karena aktivitas-aktivitas kita yang begitu padat. Allah memberikan kesempatan untuk kita istirahat sejenak untuk melakukan aktivitas selanjutnya setelah kita sembuh dari corona ya. Untuk para pejuang corona, kami berikan semangat berjuang ya. Tenang saja, akan sembuh itu ya, berpikir sembuh maka akan sembuh ya. Dan insya Allah Allah akan membantu. Baik, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.